Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya agar nomor kita pada saat melakukan pengiriman pesan tidak kena banned atau kena blokir ya. Banyak banget yang bertanya ke saya, Mas, gimana sih caranya biar aman dari banned gitu ya. Ya tentunya kita harus perhatikan beberapa hal. Yang pertama yang tidak boleh tidak dilakukan adalah aware terhadap panduan atau arahan yang sudah kita sediakan. Banyak sekali pengguna yang tidak sabar gitu ya, install langsung pakai tanpa melihat panduan, akhirnya kena blokir ya, lalu menyalahkan penjualnya gitu ya, menyalahkan softwarenya. Wah, ini software nggak aman dan lain sebagainya, padahal semua panduan sudah disertakan di sana. Oke, agar terhindar dari salah paham itu ya, jadi saya akan jelaskan secara detail. Mungkin durasinya agak sedikit panjang video kali ini, dan ini wajib banget untuk diketahui oleh baik users maupun reseller ya dari Ekosopedia, untuk mengetahui settingan ini, fitur ini. Kalau untuk reseller, biar para usernya bisa diedukasi, bisa di-share agar aman dari banned gitu ya. Oke, mulai. Yang pertama adalah kita harus setting dulu ya di sini, setting delay time ya. Kedua, kita harus memahami apa fungsi spin tag dan cara prakteknya. Ketiga adalah personalisasi pesan. Keempat adalah variabel. Yang kelima dan enam ini adalah tambahan ekstra ya di luar fitur ini, tapi kita penting banget untuk mengetahui ya, ada karakter tag dan norma-norma. Baik, kita langsung saja ya. Oke, yang pertama adalah fitur setting delay time. Oke, kita langsung buka aja softwarenya gitu ya. Oke, jadi kita sudah sudah dihadapkan sama software WA Smart Business Pro ini. Kita langsung masuk ke settingan ini, pengaturan ya. Di sini ada connection. Saya biasanya settingan connection-nya adalah speed cepat ya, fast. Kemudian kita sending setting. Nah, ini yang paling penting. Jadi di delay sending ini atau delay time ini kita ada dua settingannya harus kita setting. Yang pertama adalah setting antar pesan 1 ke pesan 2, dan settingan setelah sekian pesan terkirim kita harus istirahat dulu gitu ya. Yang pertama, settingan yang di atas ini kita harus setting dulu. Saya biasa pakai 2 detik, kemudian 3 detik gitu ya. Dan ini selama saya pakai aman, tidak ada masalah. Jadi ini artinya apa? Artinya adalah setiap kali terkirim satu pesan, dia akan ada jangka waktu selama 2 detik untuk masuk ke pesan berikutnya. Dan dari pesan kedua ini ketiga akan ada jangka waktu sekitar 3 detik gitu ya. Saya setting 3 detik dan begitu seterusnya. Jadi setiap antar pesan akan berhenti selama 2 detik, 3 detik, 2 detik, 3 detik dan seterusnya. Jadi tidak terus menerus tanpa berhenti ya. Ini buat apa fungsinya? Adalah agar tidak dianggap sebagai spam oleh WhatsApp official gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, yang kedua settingan ini ya, aktivasi untuk sleep gitu ya. Ini untuk apa? Settingan ini adalah digunakan untuk memberhentikan sementara, mempause gitulah ya, mendelay sementara setiap kali terkirim pesan sejumlah sekian gitu ya. Kalau saya setting di sini, saya aktifkan checklist ini. Dan di sini saya setting setelah 20 pesan. Ini kalau kita baca artinya adalah setelah terkirim 20 pesan, maka akan berhenti sementara selama 10 detik. Itu artinya. Itu maksud dari settingan ini gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi setelah terkirim 20 pesan, dia akan berhenti dulu selama 10 detik. Ini bisa di customize, silahkan ya, sesuai selera. Saya sarankan sih cara settingan paling aman adalah ya 20 pesan terkirim, 10 detik berhenti dulu. Nanti akan
mengirim kembali seperti itu. Oke. Nah, ini adalah bagian sending settingnya ya, atau delete time-nya. Oke, sudah cukup jelas ya. Setelah itu kita close saja, klik close ya. Jangan langsung silang ya, karena kalau langsung silang settingan ini tidak akan tersimpan. Kita klik di sini, close. Oke, jadi kalau kita cek lagi, settingannya ini tersimpan. Kalau ini di close, kita buka lagi, ini juga masih sama settingannya. Begitu ya. Jadi tidak perlu kita setting ulang setiap kali akan mengirim pesan. Paham ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah settingan spin tag. Oke, untuk spin tag ini ya, fungsinya adalah agar kita bisa memberikan perbedaan karakter terhadap pesan yang dikirim dan diterima oleh setiap penerima. Jadi penerima satu akan menerima isi pesan dengan karakter yang berbeda dengan penerima kedua. Tujuannya adalah apa? Agar WhatsApp official membaca bahwa ini bukan spam, ini adalah pesan personalisasi gitu ya, pesan secara one on one. Oke, prakteknya adalah begini. Saya sudah siapkan contoh template pesannya gitu ya. Nah ini, oke, saya akan copy paste dulu ke dalam software ya, seperti ini. Oke, saya biasanya gunakan spin tag ini pertama ya sebagai kata ucapan pembuka. Di mana kita bisa menemukan fitur spin tag adalah, tolong diperhatikan di sini. Bisa lihat insert variable. Oke. Di bagian paling bawah. Nah, ini ada tulisan insert spin tag. Nah, kita tinggal tulis saja ucapan pembukanya seperti apa. Contoh misalnya selamat pagi gitu ya. Kita tulis lagi di sini misalnya apa? Pagi gitu ya. Ucapan pembuka. Atau misalnya halo gitu ya. Di sini bisa hai dan seterusnya. Semakin banyak karakter akan semakin bagus. Artinya perbedaan karakter di isi pesan itu akan lebih bervariatif. Semakin bervariatif akan semakin bagus, gitu ya. Oke, setelah itu kita add to message ya. Nah, biasanya spin tag ini juga saya gunakan untuk membedakan isi karakter di bagian body tag. Kalau tadi saya setting untuk bagian pembukaan, saya juga biasa gunakan di body tag ya. Di bagian mana? Di bagian kata-kata yang kiranya mempunyai sinonim. Artinya kata-kata yang mempunyai dua kata yang berbeda tapi artinya sama. Contoh misalnya saya akan mengubah kata tertentu menggunakan spin tag ini, yaitu adalah kata telah. Telah itu sinonimnya apa aja? Telah itu sinonimnya sudah, gitu ya. Telah, sudah, sama kan artinya ya. Ini saya akan gunakan fitur spin tag di sini. Ya, tinggal kita kursornya kita masukkan di sini, kemudian kita klik insert tag, insert spin tag gitu ya. Di sini saya tulis telah. Kemudian teks kedua adalah sudah. Oke, apalagi yang kira-kira sama sinonimnya? Telah, sudah, apalagi? Mungkin itu ya, dua kata itulah ya. Oke. Nah, otomatis di sini akan masuk fitur spin tag, sudah dan telah. Artinya apa nih Mas? Saya masih bingung. Nah, jadi gini. Contoh saya mengirimkan ke dua penerima gitu ya, dua penerima. Nah, nanti penerima pertama akan menerima kata terima kasih sudah melakukan pemesanan gitu ya. Penerima kedua akan menerima isi pesannya adalah terima kasih telah melakukan pemesanan. Jadi ini fungsi dari fitur spin tag, memberikan karakter yang berbeda dari isi pesan ya yang akan diterima oleh setiap penerima pesan ya. Oke, sudah paham ya sampai sini ya. Oke, lanjut. Fungsi spin tag juga saya biasanya gunakan sebagai kata penutup ya. Sebagai kata penutup ya. Saya akan gunakan kata penutup menggunakan fitur spin tag ya. Kata-kata penutup yang paling familiar apa?
terima kasih mungkin ya, terima kasihnya digabung. Saya biasanya terima spasi kasih gitu ya, terima kasih, agar semakin banyak karakter gitu. Oke, thank you mungkin. Oke, atau misalnya apa, salam hangat mungkin gitu ya, atau apa lagi, salam sukses ya, atau apa lagi, kita bikin ini copy lagi di sini, tambahin koma di belakangnya juga bisa ya. Jadi kita harus pinter-pinter berinovatif ya, berkreasi lah ya, berkreasi dalam membuat template pesan ini gitu ya. Oke, seperti ini. Oke, jadi nanti setiap pesan akan menerima ucapan penutup dari pesan yang saya kirim dengan kata penutup yang berbeda-beda ya, seperti itu. Oke, itu fitur fungsi spin tag ya. Apalagi ini yang bisa kita kreasikan untuk fitur spin tag ya. Mungkin nanti isi pesannya berbeda, otomatis kalian akan menemukan ya ide-ide yang lain untuk fitur spin tag. Oke, itu fitur spin tag. Kita akan masuk ke fitur berikutnya. Cukup ya, cukup jelas ya. Oke, yang kedua adalah personalisasi pesan. Nah, ini biasanya sering banget dilupakan, padahal ini sangat bagus sekali. Adalah personalisasi pesan ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Personalisasi pesan itu maksudnya apa? Personalisasi pesan adalah kita menyebut nama penerima pesan ya. Contoh, saya akan membroadcast salah satu beberapa pembeli WhatsApp Smart Business ini ya. Saya menyebut dengan sebutan kakak ya, atau kak gitu ya. Oke, untuk masuk ke personalisasi pesan tentunya kita harus melihat dulu nih nama ya di sini, karena kita akan menggunakan variabel name, penyebutan nama ya. Kita import dulu ya. Saya tidak akan bahas lebih detail untuk cara importnya. Teman-teman saya yakin udah pinter ya. Saya akan menggunakan database yang saya udah siapkan di sini. Menggunakan database yang saya sudah siapkan. Oke ya, jangan lupa untuk kita remove duplication agar nomor yang sama dia akan kehapus ya ketika kita import ya. Oke ya, kita sudah mendapatkan data kontak yang akan kita broadcast. Oke, tinggal kita setting variabelnya ya, variabel personalisasinya. Kita sebut di sini sebutan namanya ya. Dimana kita bisa setting variabel name, insert variable ya. Ini ada 3 pilihan ya. Bisa nama lengkap, full name, nama pertama saja, first name, atau nama akhir saja ya. Terserah. Saya akan menggunakan full name. Oke. Setelah itu, nah seperti ini. Ini tujuannya adalah apa? Ini bagus banget untuk membedakan karakter yang pasti akan membedakan setiap isi pesan. Kenapa? Karena setiap isi pesan akan ada nama yang setiap nomor ini mempunyai nama yang berbeda tentunya, begitu ya. Nah, ini akan memastikan si WhatsApp menganggap bahwa pesan kita bukan spam ya. Oke, sampai sini paham ya? Kenapa penting banget kita harus menyertakan personalisasi pesan. Terus, Mas, gimana kalau misalnya saya broadcast yang agak ada nomornya? Oke, ya in case kita harus benar-benar menggunakan fitur lain selain fitur personalisasi ini. Tapi saran saya sebisa mungkin kalau memang ada namanya, pastikan digunakan fitur personalisasi pesan ini. Gitu ya. Oke, cukup mudah dan cukup jelas ya untuk personalisasi pesan. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke fitur selanjutnya adalah variabel ya, variabel. Nah, variabel ini fungsinya juga sama, memberikan perbedaan karakter terhadap setiap isi pesan yang akan kita kirim ya. Saya sudah siapkan variabel-variabel tertentu ya. Ini ada 5 variabel di sini. Yang saya isi adalah ada 3 variabel yang akan kita pindahkan ya, yang akan kita pindahkan ke pesan kita ya. Variabel pertama saya akan masukkan di situ ada apa itu? Nomor invoice
ya. Nomor invoice, nama produknya adalah, saya tulis dulu di sini, WA Smart Business Pro gitu ya. Kemudian jumlah pesanannya satu piece gitu ya. Invoice saya akan masukkan di sini variabel 1. Caranya gimana? Kita tinggal insert saja, insert variabel. Variabelnya di sini ada 5 pilihan. Di mana invoice itu terletak, yaitu variabel 1. Kita klik aja variabel 1. Oke. Lisensi. Saya akan masukkan lisensinya. Tipenya seperti apa? Ada 1 tahun, ada lifetime gitu ya. Lakukan langkah sama seperti kita tadi untuk masukkan invoice di variabel 2, artinya lisensi. Expired gitu ya. Expirednya kapan ya? Di variabel 3 kita ada expired. Ya udah, kita tinggal masukkan saja variabelnya variabel 3 ya. Jadi nanti ini akan terisi otomatis ya. Terisi otomatis dan isinya akan berbeda sesuai dengan kolom variabelnya. Ya. Oke, jadi seperti itu fungsi variabel. Ini bisa digunakan untuk teman-teman yang bisnis online, mungkin reminder pembeli ya, atau misalnya pelayanan dan jasa, misalnya ucapan selamat ulang tahun, atau misalnya apa contohnya, ya banyak ya bisa kita gunakan, dan ini berfungsi banget untuk kita mungkin proses follow up atau proses promosi ya. Proses promosi menawarkan suatu produk yang berbeda jenisnya, variabelnya, dan lain sebagainya ya. Oke, untuk fungsi fitur variabel sudah cukup clear ya. Silakan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bisnisnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah karakter teks dan norma, yang mana ini sebenarnya bukan fitur, tapi saya akan jelaskan maksudnya apa gitu ya. Dimulai dari karakter tag. Jadi gini teman-teman, setiap isi pesan WhatsApp yang ada di WhatsApp web ya, WhatsApp web ataupun di handphone, itu secara bahasa pemrograman mempunyai karakter tertentu ya. Jadi kalau misalnya di-convert ke bahasa pemrograman, dia akan mempunyai karakter tertentu yang nanti akan relate dengan bahasa pemrograman sistem software gitu ya. Atau isi pesan yang kita copy paste dari artikel browser ya, atau ya dari browser, dari mungkin Facebook, dari apa misalnya yang ada di website, itu pun mengandung karakter tertentu yang mana nanti akan berdampak pada fungsi dari pengoperasionalan software ini gitu ya. Jadi tipsnya adalah jangan sekali-kali, ingat, jangan sekali-kali, saya ulangi lagi, jangan sekali-kali menggunakan hasil copy paste dari isi pesan WhatsApp atau artikel dari browser untuk digunakan sebagai isi pesan yang akan kita kirim di dalam penggunaan software ini. Kalau teman-teman ingin proses pengirimannya berhasil dan tidak mengalami trouble, ya tolong itu digarisbawahi. Terus gimana Mas biar mempermudah ya? Kita ketik aja manual di notepad dulu ya. Kita ketik manual seperti saya contohnya tadi, ketik manual dulu. Kalau banyak gimana Mas? Ya memang ini butuh effort ya, butuh usaha lebih. Kalau pengen hasilnya sempurna ya kita harus berusaha lebih memang ya. Toh lagian sekali bikin template nanti kan kita bisa simpan notepadnya, kita bisa gunakan berulang-ulang, setiap kali kita bisa gunakan lagi di nextnya. Tapi isinya jangan hasil dari copy paste WhatsApp atau browser. Mas kalau misalnya nih saya copy dari WhatsApp atau browser atau web, saya copy di notepad lalu saya copy dulu selanjutnya di copy ke browser, gimana? Tetap saja dia mengandung karakter tertentu. Nah makanya banyak banget Mas, ini saya udah kirim pesan statusnya tapi nggak kekirim ya, gimana ya? Nah ini mungkin salah satu penyebabnya ya. Oke, boleh dibuktikan, boleh dicoba. Mas saya pernah nyoba tapi berhasil, ya oke lah, Anda hoki deh gitu kan ya. Tapi kalau misalnya gagal, setidaknya saya udah mengingatkan bahwa itu bisa jadi yang jadi kendala pesan tidak terkirim atau trouble ya. Saran saya adalah ketik manual di notepad atau di sini nih, langsung ketik langsung di sini gitu ya. Oke,
Selanjutnya adalah norma-norma. Norma-norma ini maksudnya apa? Begini, suatu nomor WhatsApp diblokir, yang pertama harus kita ketahui bersama adalah bukan karena softwarenya ya. Jadi software ini nggak bisa memblokir nomor ya. Perlu dipahami, software ini nggak bisa memblokir nomor. Yang bisa memblokir nomor hanya WhatsApp ya. Di website downloader Ekosopedia saya sudah cantumkan di sana tips anti banned gitu ya. Saya jelaskan di sana juga bahwa yang bisa memblokir nomor WhatsApp adalah WhatsApp itu sendiri ya. Ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab diblokirnya suatu nomor. Salah satunya adalah mungkin nomor Anda dilaporkan oleh penerima pesan karena mungkin si penerima pesan merasa terganggu mungkin ya, kan bisa tuh diblok gitu kan ya, atau dilaporkan. Itu bisa. Biasanya 3 penerima pesan atau 5 penerima pesan melaporkan nomor kita biasanya diblokir. Itu otomatis ya. Oleh karena itu tolong diperhatikan isi pesannya, harus tidak melanggar aturan, tidak mengganggu, tidak mengandung sara mungkin, tidak melanggar hukum mungkin. Timingnya pada saat pengiriman juga harus pas gitu kan ya, dan lain sebagainya. Norma-norma ini yang harus kita pegang ya. Jangan sampai nanti udah diblokir kita tidak memperhatikan hal ini, menyalahkan softwarenya ya. Begitu ya. Jadi norma ini penting sekali karena hubungannya sama penerima ya. Respon dari si penerima. Kalau penerima merasa tidak suka, kemudian melaporkan nomor kita diblokir, kita nggak bisa apa-apa ya. Kita nggak bisa apa-apa. Kalau saran saya sebagai media promosi, gunakan nomor yang bukan nomor utama ya. Sebagai media promosi, jangan gunakan nomor utama ya. Kecuali teman-teman sudah benar-benar mahir, fasih menguasai software ini, udah berkali-kali dan terbukti tidak terblokir. Contoh saya, mungkin kalau misalnya penerima kalau para pembeli Ekosopedia sering dapat broadcast dari saya dan nomor saya nggak pernah ganti. Saya menggunakan satu nomor yang sama dan alhamdulillah saya sudah tahunan pakai software ini, nomor yang sama tidak pernah keblokir gitu ya. Dan seperti yang Anda ketahui, nomor saya ini adalah nomor utama ya, nomor utama yang saya pakai. Terus ada juga yang menanyakan, ini di luar konteks sebetulnya, tapi saya akan tambahkan. Dan ini penting banget ya, Mas, saya kadang gagal kalau misalnya ngirim pesan antara gambar dan teks. Jadi saya ngirim gambar dan teks itu sering gagal. Kadang isi teksnya aja yang kekirim, kadang gambarnya aja. Gimana itu ya Mas ya? Oke, gini. Untuk pengiriman gambar dan teks yang diperhatikan adalah pastikan isi teks ini dijadikan sebagai caption di dalam gambar tersebut. Jadi kita bisa bikin dulu di body text ini, lalu kita cut saja, nanti kita pindahkan di bagian caption. Nah, sebelum kita masukkan caption, tentunya kita import dulu gambarnya ya. Contoh, saya akan ngambil gambar ini ya, saya contoh saja ini contohnya gitu ya. Oke, ini tinggal kita klik kanan ya, set caption, masukkan ke sini, lalu oke ya. Jadi yang di sini dikosongkan, masukkan ke sini ya, gitu ya. Kalau misalnya tanpa gambar ya tentunya masukkan ke body text ini aja ya. Tapi kalau misalnya ada gambar dan teks, masukkan sebagai caption ya. Oke. Terakhir, fitur blend mode dan save mode. Ini di luar konteks sekali lagi, tapi nggak apa-apa, saya akan bahas. Sebelumnya saya berkali-kali sering bahas juga mengenai fitur ini, tapi saya akan jelaskan lagi. Oke. Ketika kita akan mengirimkan pesan ya, contoh saya akan mengirim pesan ini, saya akan send now ya. Nah, kita akan dihadapkan dua pilihan.
save mode dan blend mode. Artinya apa? Save mode ini adalah fitur untuk mengirim pesan ke penerima pesan, yang mana penerima pesan sudah menyimpan nomor kita. Jadi para penerima pesan yang akan kita kirimin pesan sudah menyimpan nomor kita sebagai pengirim pesan. Mungkin kita akan broadcast ke keluarga, ke teman, kan mereka sudah simpan nomor kita. Bisa menggunakan save mode, otomatis akan terkirim. Ya. Tapi kalau misalnya kita akan mengirim pesan ke penerima pesan yang belum pernah menyimpan nomor kita di dalam kontaknya, kita gunakan blend mode. Mas, efeknya apa kalau misalnya contoh penerima pesan belum simpan nomor kita pakai save mode? Resikonya adalah pesan tidak terkirim atau pending statusnya. Begitu ya. Oke, sudah paham ya perbedaan save mode dan blend mode? Karena ini juga vital juga nih. Banyak yang bertanya, Mas, pesan pending padahal udah dikirim, atau pesan udah terkirim tapi kok penerima pesan tidak menerima pesan saya, dan lain sebagainya. Ya, mungkin ini salah satunya. Ya, kita gunakan blend mode, block risk high gitu ya, resikonya tinggi. Artinya apa? Ya memang tinggi karena si penerima pesan belum simpan nomor kita. Mungkin orangnya akan merasa terganggu dan lain sebagainya. Dan sebab kenapa? Tadi yang saya sampaikan bahwa perhatikan isi pesannya, timingnya, ya gunakan personalisasi dengan menyebut nama. Orang akan lebih aware. Orang akan merasa, oh dia tahu nomor saya, mungkin saya pernah berinteraksi sebelumnya dan lain sebagainya. Tidak ujuk-ujuk, nggak menyebut nama, nggak bahasanya nggak bagus, timingnya nggak bagus, orang mungkin akan ngeblok nomor kita. Apalagi kalau misalnya proses pengirimannya mungkin sering banget gitu ya, berkali-kali akan diblok nomor kita akan di-banned sama WhatsApp gitu ya. Oke, kita coba kirim ya. Kita akan kirim pesan tadi. Oke, prosesnya adalah seperti ini. Oke, begini ya. Oke, berhasil. Saya hanya contoh saja ya. Sudah terkirim di sini ya. Oke. Jadi seperti itu fitur-fitur anti-banned yang perlu kita pahami dan yang perlu kita perhatikan ya. Pesan saya satu, budayakan membaca, budayakan untuk belajar dan memahami panduan terlebih dahulu sebelum mengoperasionalkan software ini, karena ini tidak bisa dianggap sepele juga, karena hubungannya sama nomor WhatsApp yang mungkin nomor WhatsApp Anda itu sangat penting. Jadi tolong perhatikan dan dijaga biar nggak ke-banned gitu ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya admin Ekosopedia. Sekali lagi gunakan software ini dengan bijak, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.